Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus. Bulan ini bulan Natal, walaupun kita masih tetap dalam suasana online, tidak bertatap muka, tetapi saya percaya tidak mengurangi sukacita bulan Natal ini bagi kita sekalian. Saya ucapkan juga selamat Natal, kiranya berkat Natal, yaitu kasih Yesus makin mengalir dalam kehidupan kita sekalian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 2 bulan yang lalu saya sudah mengawali khotbah saya tentang nama-nama Allah di Alkitab. Ada banyak nama, ada puluhan nama. Ada ahli Alkitab berkata ada ratusan nama, bahkan ada yang berkata ada 1000 nama. Ya, oke, nggak masalah gitu ya. Tapi saudara, saya sudah mengawali 2 bulan lalu dengan Yehova Yireh, yaitu Allah yang mengadakan, bahkan sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Sudah dikasih contoh bagaimana Abraham, Allah perintahkan untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal, dan dia mengerjakan sungguh-sungguh ingin membunuh Ishak untuk dipersembahkan sebagaimana perintah Tuhan. Tapi kemudian Allah mencegah dan berkata, sudah ketahui sekarang kau sungguh-sungguh dalam mengasihi aku. Bahkan di situ Allah bersumpah untuk memberkati Abraham dengan luar biasa. Tuhan sudah menyediakan pengganti Ishak adalah domba yang tersangkut di belukar, dan domba itu bicara tentang anak domba Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Allah sudah menyediakan jalan keselamatan itu, korban Yesus Kristus di kayu salib. Itu jalannya. Makanya Kisah 4 ayat 12 katakan, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, di mana manusia di dalamnya beroleh selamat selain di dalam nama Dia. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Yesus berkata, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sedang memperingati bulan ini kelahiran Yesus. Tetapi kita jangan sampai terjebak kepada euforia hanya Yesus yang bayi saja, Yesus bayi saja. Itu terus dari tahun ke tahun. Tidak. Yesus lahir bukan itu tujuannya. Tujuannya supaya dia menjadi anak domba Allah yang mati di kayu salib menghapus dosa dunia. Dosa dunia dihapuskan, itu tujuannya. Kemudian bangkit pada hari ketiga, 40 hari menampakkan diri berulang-ulang kepada muridnya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Roh Kudus disukakan sampai hari ini. Jadi kelahiran Yesus adalah jalan. Jadi kita jangan terjebak hanya kepada hal kelahiran Yesus saja ketika kita memperingati bulan Natal seperti ini. Pada hari ini khotbah saya adalah nama Allah yang kedua di Perjanjian Lama, yaitu Yehova Rafa. Yehova Rafa itu Tuhan tabibmu atau Tuhan yang menyembuhkan. Ayatnya Keluaran 15 ayat 26. Kita akan baca sama-sama saja, saudara yang di rumah juga, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Akulah Tuhanlah yang menyembuhkan, itu dipakai kata dalam bahasa Ibrani Yehova Rafa, yang artinya Rafa itu bisa berarti menyembuhkan, bisa berarti dokter. Zaman Perjanjian Lama mungkin belum pakai kata dokter, tabib. Dia alami yang menyembuhkan, Yehova Rafa. Dia Allah tabibku, dia Allah dokterku, dia memberikan juga Allah yang menjadi solusiku, Allah yang memulihkanku. Bahkan juga arti Rafa ini bisa berkata reparasi. Kalau saudara ada mobil rusak, ya bawa ke Bandung, direparasi apa kerusakannya dan lain sebagainya. Tetapi yang paling banyak memang kata Rafa ini dipakai dengan kata menyembuhkan. Ya, mari kita lihat contoh kesembuhan di Perjanjian Lama. Saya mengambil 2 saja di Perjanjian Lama karena itu yang saya ingat, 2 peristiwa ini. Yang pertama adalah di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai 14. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan putih
pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuh penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang suka kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Asumsi dari Panglima Naaman, dari Raja Aram itu mungkin disembuhkan, tangannya digerakkan kemari gitu kan, seperti kebiasaan orang pada zaman itu, mungkin kesembuhan lewat dukun-dukun dan sebagainya, seperti itu kan. Memang ada ritual-ritual tertentu. Kalau saudara pernah melihat dukun yang menyembuhkan orang sakit, ada ritual-ritual tertentu yang sebenarnya di belakangnya adalah kuasa kegelapan, bukan kuasa Tuhan. Dia berpikir seperti itu, tapi Tuhan tidak seperti itu. Saya percaya Tuhan memberikan hikmat kepada Elisa untuk benamkan 7 kali di sungai Yordan yang menurut Naaman ini nggak lebih bersih. Masih banyak sungai yang lebih bersih di kerajaan Aram, di negaranya. Tetapi begitulah, dan ketika dia menuruti, kalau dia pulang dan kemudian tidak melakukan seperti yang diperintahkan Nabi Elisa, tentu dia tidak akan sembuh. Tapi akhirnya karena nasihat dari pegawai-pegawainya, anak buahnya, dia lakukan dan dia menjadi sembuh. Angka 7 selalu di Alkitab bicara tentang angka sempurna, sebab bangsa Israel itu tidak pernah melakukan hal yang sama sampai lebih dari 7 kali. Makanya waktu Petrus datang kepada Yesus kan bertanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudara yang bersalah? 7 kali Tuhan. Dia bilang gitu. Tapi Yesus kan bilang bukan 7 kali, 7 kali 7 lagi dan sebagainya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 dan 7 saja, walaupun ini secara keseluruhan, tapi saya hanya supaya tidak panjang-panjang. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ayat 7-nya langsung. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah dia. Nabi saya dengan hikmat Tuhan, saya percaya, saudara, dia naruh di penyakit bara. Bara itu bisul yang ganas. Sebagian orang yang kena bisul, mungkin separuhnya atau seberapa, itu kalau tidak dirawat, disembuhkan, bisa menjadi kanker yang mematikan, walaupun tidak semua bisul seperti itu. Tapi ini kan terjadi penanahan. Dan menarik sekali, mengambil kue ara, berasal dari buah ara yang dikeringkan. Buah ara adalah buah yang kebanyakan tumbuh di Israel dan negara-negara Arab di sekitarnya. Buah ara sering disebut buah yang ajaib. Orang lain mengatakan buah dari surga, orang lain mengatakan buah dari nirwana. Dan itu mungkin ada alasan-alasan yang masuk akal. Sebab buah ara ini mengandung banyak gizi, yang vitamin yang luar biasa, dan dia bisa dipakai untuk menyembuhkan 15 macam penyakit. Saya akan bacakan nih tentang buah ara ya. Disebut juga buah tin. Kandungannya kalori 30, protein 0 gram, lemak 0 gram, karbohidrat 8 gram, serat 1 gram, tembaga 3%, dari angka kecukupan gizi, magnesium 2%, potasium 2%, riboflavin 2%, thiaminer 2%, vitamin B6 3%, vitamin K 2%. Manfaatnya ada 15. Mencegah penyakit jantung, mengatur kadar gula darah, bersifat anti kanker. Bara tadi kan anti kanker, karena bara itu masuk kanker juga kalau ganas. Efektif atasi sembelit yang keempat. 5, berperan sebagai probiotik alami. Probiotik itu obat sebelum antibiotik gitu ya, probiotik alami. 6, menghindari alergi kulit. Bara itu kan terjadi juga di kulit ya, bisul lah.
Kalau yang biasa disebut bisul. Melindungi kulit dari kerusakan. 7, 8 membantu program diet. 9 membantu meningkatkan kesuburan. 10 menghindari osteoporosis. 11 meningkatkan sistem imun. 12 mencegah anemia. 13 menyembuhkan luka. 14 membantu tidur nyenyak. 15 menjaga kesehatan hati. Jadi kalau orang-orang pada waktu itu mungkin menyebutnya sebagai buah ajaib, buah surga, bahkan buah nirwana, ya mungkin ada alasan secara dari segi kesehatan, barangkali mungkin seperti itu. Tapi itu enggak jadi masalah yang penting buat kita. Jadi kesembuhan ini juga terjadi lewat herbal, lewat obat-obatan. Alkitab kan juga mengakui itu, ya kan? Hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Bisa melalui herbal, tapi tidak hanya itu. Bisa juga secara langsung yang Yesus kerjakan, yang Allah kerjakan, Yehovah Rafa. Ya bisa aja secara langsung. Jadi bagi kita yang hidup dalam perjanjian baru, Yesus itulah Yehovah Rafa. Dia Yehovah Yireh, dia Yehovah Shalom, dia Yehovah Nispi, nanti masih banyak nama yang lain dan sebagainya. Semuanya adalah Yesus. Buat kita yang hidup perjanjian lama, Tuhan Yesus lah Yehovah Rafa bagi kita. Yesaya 53 ayat 5. Yesaya yang hidup kurang lebih sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dia sudah berbicara tentang hal ini. Yesaya 53 itu tentang kematian Yesus yang dilukiskan dengan luar biasa oleh nubuatan Nabi Yesaya, tapi saya baca ayat 5-nya saja. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia digemukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Oleh biru Yesus. Luka-luka yang di tubuh Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki terluka. Di bagian badannya tersayat-sayat oleh cambukan-cambukan dari tentara Romawi. Cambuk itu, saudara-saudara, ada yang ujungnya tali 3 dan ada tulang ikan di ujungnya. Itu kayak sebagai pancing itu, ketika dicambukan, ditarik, orang tersayat, terluka, dan seperti itulah penderitaan yang Yesus alami. Dan itu kata Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir di dunia. Dia sudah katakan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Dan Rasul Petrus juga dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kalau kita hidup untuk kebenaran, oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Ini bahasa iman, telah. Setiap kita berdoa untuk penyakit, untuk masalah kita, kalau kita berdoa dengan iman, kita bisa berani berkata, Tuhan telah menolong saya. Walaupun mungkin persoalan masih ada, penyakit masih ada, tapi ini bahasa iman, bahasa yang positif. Selalu bahasa iman itu bahasa yang positif, bukan bahasa yang negatif, bahasa yang progresif. Iman, oleh bilu-bilunya kita, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi, oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan mendata, saudara, saya mendata mujizat-mujizat yang Yesus lakukan lewat berbagai penyakit. Saya kumpulkan dari apa yang tercatat di Alkitab, yaitu kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa yang tercatat, masih banyak lagi yang tidak tercatat, sebab Yohanes 21 ayat 25 ayat terakhir Injil Yohanes katakan, kalau segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus dituliskan satu persatu, kiranya tidak ada kitab di dunia yang bisa memuat. Jadi saya mendata apa yang ada semua tercatat di keempat Injil itu, ya. Ya. Dan ini Yehovah Rafa yang kebanyakan Yesus tidak memakai sarana, ya, walaupun ada 1-2 yang memakai sarana. Yang pertama, kusta, jenis sakitnya. Cara sembuh, Yesus menjamah dan berkata, saya tidak uraikan, ya, karena saya hanya mendata saja. Waktu sembuh saat itu juga. Di dalam Matius 8 ayat 1-3. Berikutnya, satu kusta, maksudnya satu orang yang penyakit kusta. Yang nomor 1B, 2 orang buta. Tuhan Yesus menjamah. Waktunya saat itu juga, bukan nanti minggu depan atau kapan. Saat itu juga. Dalam Matius 20 ayat 29-34. Kemudian satu orang yang demam, ini ibu
mertua Petrus demam, ya. Yesus memegang tangannya, hanya dipegang, Yesus tidak berkata-kata dan sembuh, kemudian bisa melayani Yesus dalam Matius 8 ayat 14 sampai 15. Kemudian satu orang mati, Yesus berkata dan memegang dan orang itu bangkit, ya. Orang itu bangkit di dalam Matius 9 ayat 18 dan ayat 23 sampai 26. Ini kemudian satu orang yang bungkuk karena kerasukan setan, Yesus berkata menjamah mengusir setan itu dan dia sembuh saat itu juga. Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Kemudian satu orang yang terbaring di serambi Salomo, ya, yang suatu waktu ada air di kolam itu tergoncang dan orang yang pertama masuk nyebur ke air itu akan sembuh, dan dia 38 tahun sakit itu. Dia nggak bisa jadi orang pertama karena dia terbaring lemah di ranjang di pembaringannya yang dia bawa ke situ. Dia mesti mendapat pertolongan orang lain. Jadi dia tidak pernah menjadi yang pertama, tapi dia selalu datang ke situ, punya pengharapan yang sampai Tuhan melihat Yesus datang dan menjamah. Yesus hanya berkata-kata, ya, kalau saya tidak salah, bangkitlah, angkatlah tempat tidur dan berjalan. Jadi kata-kata sini juga kata-katanya nggak sama, kata-kata sesuai dengan keadaan orang itu. Ya, ini dia terbaring, kalau saya nggak salah kata-katanya itu bangkit, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Kesembuhannya saat itu juga. Yohanes 5 ayat 1 sampai 19. Kemudian 10 orang penyakit kusta, Yesus hanya berkata-kata, kata-katanya juga bukan kata sembuh, tidak. Ya. Pergilah tunjukkan dirimu kepada imam, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Di tengah perjalanan total sudah sembuh. Itu dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kemudian satu orang lumpuh, ini kan bukan iman si lumpuh, tapi iman orang-orang yang menggutung, yang membawa si lumpuh ini kepada Yesus. Dan karena iman mereka, dia disembuhkan. Dan dia disembuhkan juga saat itu juga. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Demikian juga satu orang yang kerasukan setan, imannya bukan iman si sakit, tapi orang yang membawanya saat itu juga sembuh. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ini penting saat itu juga. Iman kita harus mencapai seperti itu. Setiap saya berdoa, baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, saya selalu sebutkan itu, karena itu keyakinan saya. Kalau engkau berkehendak Tuhan, engkau mau, engkau bisa menyembuhkan penyakitku, engkau bisa menyembuhkan penyakit orang itu saat itu juga. Ini bahasa iman. Ya, kesembuhannya terserah Tuhan. Apakah Tuhan mau menyembuhkan saat itu atau nanti berapa hari lagi, itu Tuhan nggak pernah salah. Kalau Tuhan sembuhkan saat itu juga ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan nggak saat itu, tentu ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan sedang kerjakan untuk orang yang bersangkutan. Jadi ini penting kalau saya berdoa, kalau saya selalu begitu. Tuhan, aku percaya saat ini juga kalau kehendak-Mu aku bisa sembuh, orang itu bisa sembuh. Kalau kehendak Tuhan kan, kita kan tidak maksa. Kalau kehendak Tuhan bisa seperti itu. Tadi udah banyak contoh ya, waktu sembuhnya saat itu juga. Kemudian banyak orang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir setan itu dan setan itu keluar. Itu ada di Matius 8 ayat 16 dan 17. Satu orang yang mati tangan sebelah di bait Allah. Yesus berkata-kata kan, ulurkan tanganmu. Dan orang itu mengulurkan tangan dan sembuh. Jadi perkataannya sesuai dengan situasinya, gak selalu sama, gitu kan, gak selalu sama. Ini Jehovah Rafa. Ini dalam Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Kemudian satu orang pendarahan, saudara sudah tahu kisah ini. Perempuan yang 12 tahun pendarahan sudah dibawa ke berbagai tabib, tidak sembuh, sehingga dihabiskannya hartanya, tapi dia berjumpa dengan Yesus. Dan ini dia berkata, asalku jamah ujung jubah Yesus, aku sembuh. Dia berkata seperti itu. Ini iman si sakit, ini iman perempuan yang pendarahan itu. Itu dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22. Kemudian juga ada 2 orang buta. Ini juga iman yang si sakit. Di dalam Matius 9 ayat 27 sampai 31. Kemudian ada banyak orang, semua orang sakit. Ya, semua orang yang sakit itu menjamah jubah Yesus dan menjadi sembuh. Ini iman daripada mereka, banyak orang. Di sini sudah tidak 1-2 orang lagi. Saudara bisa baca itu Matius 14 ayat 34 sampai 36.
Kemudian semua sakit diletakkan di kaki Yesus. Di kaki Yesus selalu ada jawaban. Hanya aku bisa lari kepada Yesus. Ya. Selalu ada jawaban. Ini Matius 15 ayat 29 sampai 31. Kemudian satu orang yang sakit ayan karena dia kerasukan setan. Yesus cuma menegur setan itu dan setan itu keluar dan anak yang sakit ayannya menjadi sembuh. Dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21. Kemudian satu orang kerasukan setan. Yesus menghardik setan itu dan keluar, setan itu menjadi sembuh. Markus 1 ayat 21 sampai 28. Satu orang kerasukan setan lagi Yesus juga menghardik di dalam, dan setan itu keluar di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Kemudian satu orang buta, Yesus meludahi matanya dan menjamah 2 kali. Jadi ini juga Yesus menjamah 2 kali. Yesus sekali juga bisa, tadi udah banyak contoh, hanya sekali-sekali. Ya kenapa 2 kali? Tentu Tuhan punya alasan, tentu Tuhan itu enggak salah, tentu Tuhan benar. Ada alasan mungkin secara pribadi untuk orang itu apa pelajarannya gitu kan. Sembuhnya tidak saat itu karena dijamah 2 kali ya. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian yang terakhir semua orang sakit. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Ini saya akan baca. Semua orang sakit. Saya akan baca ayatnya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Perhatikan nih, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Sudah sebuah bangsa. Makanya di Mazmur katakan berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Bisa terjadi seperti ini. Berbahagia bangsa yang Allahnya Tuhan. Jadi ini sudah Yesus dalam forum yang jauh lebih besar lagi, kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis dan Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Sudah tidak terhitung lagi. Yehova Rafa, Yesus yang menyembuhkan, segala macam bisa disembuhkan. Kemudian berikutnya satu orang yang mati dibangkitkan dengan berkata-kata, Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Ini tentang pemuda Nain, masih muda mati, ibunya menangis dengan sedih dan Yesus tidak tahan, tergerak oleh belas kasihan dan kepada ibu ini dia membangkitkan pemuda Nain ini. Kemudian satu mati dibangkitkan juga dengan kata-kata dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kira-kira siapa nih? Ada yang bisa nebak enggak? Di dalam Yohanes 11. Ada yang bisa nebak? Kira-kira siapa? Ayat 1 sampai 44. Panjang itu cerita itu, kalau saudara suka baca Alkitab, saudara pasti tahu itu ceritanya panjang itu. Iya, 100 buat yang jawab benar. Iya, Lazarus saudara. Kemudian satu orang buta. Yesus mengoleskan tanah yang dicampur ludah Yesus dan kemudian berkata-kata, dioleskan di matanya dan si buta ini menjadi sembuh. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7. Jadi dia Yehova Rafa, luar biasa. Yesus lah, segalanya mungkin, yang mati juga mungkin, apalagi. Kan yang paling berat kan orang mati bisa bangkitkan, apalagi penyakit kita. Penyakit apapun dia bisa sanggupkan, kalau kehendak Tuhan juga orang mati dibangkitkan. Kita harus punya iman yang teguh. Dia Yehova Rafa, jangan lihat, waduh sakitku berat, kata dokter, diagnosa sakitku ini itu, waduh berat. Kita mesti mempercayai Yesus. Kadang-kadang begitu ya saudara, walaupun tidak semua dokter mungkin seperti itu. Saya akan bacakan ini, yang bagian data yang terakhir, Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Kadang orang begitu, suka hati-hati kalau saudara memandang kehidupan orang, oh sakit kan, oh dia buta, dia sakit ini karena dosanya. Memang akibat dosa juga bisa seperti itu. Tapi tidak semua masalah, tidak semua sakit itu karena dosa.
Murid-murid juga punya perspektif pandangan seperti itu. Banyak orang juga, mungkin hamba Tuhan juga punya pandangan seperti itu. Memang bisa akibat dosa yang tidak dipertobatkan terus-menerus bisa sakit, bisa saya bilang dia, tapi tidak semua. Nah, ini yang harus kita pahami. Mari kata murid-murid kan berkata begitu, siapa yang berdosa? Orang tuanya atau dia sendiri? Perhatikan ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi kita memang harus berdoa ke Tuhan. Tuhan, saya sakit ini karena apa? Tuhan, saya menghadapi masalah ini karena apa Tuhan? Tolong kasih tahu. Apakah karena dosa saya? Kalau dosa saya, kasih tahu Tuhan. Dan tolong saya biar saya bisa mempertobatkan. Tidak selalu, tapi mungkin Tuhan izinkan untuk menguji kita. Untuk dia menyatakan kemuliaannya. Kalau kita tidak pernah mengalami masalah di dalam kehidupan di dunia ini, semuanya oke, secara jasmani, secara rohani, secara kesehatan, secara pertemanan, secara usaha, secara pergaulan, secara pelayanan oke. Mungkin kita nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Semuanya oke. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada dalam situasi yang sulit, bahkan sangat sulit dari berbagai segi, sehingga kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan, dan itulah yang Tuhan cari. Ini buta sejak lahirnya, tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan itulah yang harus selalu kita rindukan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu merindukan biar kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat setiap persoalan hidup saya, lewat setiap sakit penyakit atau apapun yang sedang saya alami. Yang terjadi karena memang Tuhan izinkan mau menyatakan kemuliaan. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Perjanjian lama masih dalam nama Yehova Allah, Yehova Rafa dalam soal kesembuhan. Perjanjian baru jelas Yesus, sudah banyak contoh saudara. Sama, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau Yesusnya sama, kasihnya juga sama, perhatiannya juga sama, maka kuasa mujizatnya juga sama. Haleluya. Saya mau saksikan apa yang terjadi dalam hidup saya, bukan kebanggaan diri, tidak sama sekali. Kalau saya membanggakan diri, saya berdosa kepada Tuhan. Tetapi saya harus menyatakan itu. Dia Yehova Rafa terjadi dalam sepanjang hidup saya sampai umur 65 tahun sampai hari ini. Kemarin saya sakit selama 4 bulan. Sampai hari ini dia sudah menyatakan Yehova Rafa. Pertama kali saya melihat mujizat, saya masih SMP kelas 2. Mama saya sakit asma, makanya kami juga asma, saya juga asma, sudah berapa kali saya asmanya kumat. Saya anak paling gede, ada anak perempuan 2, adik saya masih kecil-kecil. Jadi kalau mami saya itu kumat asmanya, saya khawatir akan mati. Karena saya yang disuruh minta tolong rawat ini, suruh mijet, suruh kasih obat, dan kasih obat gosok dan lain sebagainya. Jadi saya melihat bagaimana seperti ikan yang ditaruh di daratan. Megap-megap gitu dan udara susah masuk. Jadi saya khawatir sekali. Kemudian saya sudah kemana-mana, nggak sembuh. Ini pertama kali mungkin saya melihat mujizat Tuhan yang saya ingat dalam kehidupan saya. Kemana-mana nggak sembuh. Itu waktu saya jadi anak sekolah minggu, bukan di GPDI. Mama saya jemaat di GPDI di Tegal gitu. Saya bukan dari situ. Tapi saya udah 2-3 tahun tidak ke sekolah minggu. Saya sekolah minggu di satu gereja yang bukan Katolik, tapi yang paling besar di Tegal. Sama Katolik mungkin sama lah atau malah lebih besar. Seperti itu. Tapi saya sudah 3 tahun tidak kebaktian. Jadi waktu saya begitu, saya khawatir mama saya mati. Jadi saya kemudian disuruh panggil
Bapak Gembala almarhum Pendeta Wungkana. Tapi di jalan sambil naik sepeda saya sudah berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau memang mami saya Tuhan sembuhkan dari penyakit asma, saya akan kebaktian di gereja mami. Dan itulah sebabnya mengapa saya ada di GPDI, karena Yehova Rafa, Yesus sudah menunjukkan. Dan mengikuti perjalanan kehidupan saya sampai usia 65, ada banyak kesembuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan jamah secara langsung. Saya nggak bisa mengatakannya satu-satu. Dan tidak sama caranya, nggak sama. Saya ingat waktu pertama kali asma saya kumat umur 40. Waktu itu masih tinggal di Soreang Indah, bukan perumahan Gading. Sakit pertama, wah seperti itu. Jadi apa yang saya lihat kepada almarhum mami saya begitu, seperti itulah saya. Megap-megap, tarik napas banyak, tapi udara yang masuk itu hampir-hampir tidak ada. Seperti itu. Ke dokter, oke, sembuh. Berapa saat kemudian yang kedua, itu terjadi hari Minggu. Kami ibadah di Soreang dulu Minggu sore, umum, pagi, dan kemudian siang itu dilanjutkan ibadah sekolah minggu dan dilanjutkan ke remaja. Saya udah merasa ini sesak napas muncul nih, waktu sebelum kebaktian, tapi kan harus melayani ibadah dan perjamuan suci lagi. Jadi kan saya nggak harus tetap gitu kan. Oke, setelah ibadah selesai, sesak napasnya itu tambah kuat, jadi kita ke dokter, dekat juga, dokter itu paling jalan kaki 5 menit. Kita itu waktu sudah pindah ke Gading Tutuka 1, tidak lagi di Soreang Indah. Mau pindah, tapi masih tinggal di perumahan Soreang Indah. Dokter itu ada di Gading Tutuka 1, kami kebaktian di Gading Tutuka 1, jadi dekat. Lupa bahwa itu hari Minggu, dokter kan di mana-mana hari Minggu tutup, saudara. Tapi Roh Kudus kasih ingat, bukankah kamu baru minum perjamuan suci, malah kamu yang mimpin. Ya, kan ada kuasa darah Yesus dalam perjamuan kudus bagi yang percaya. Saya ingat itu, saudara. Roh Kudus ingatkan itu, berkata seperti itu. Jadi kami pulang dari dokter itu ke rumah kami di Soreang Indah paling 5 menit 10 menit perjalanan, begitu sampai pagar rumah plong hilang. Dan banyak lagi, nggak bisa diceritakan satu persatu. Tapi saya mau saksikan apa yang terjadi terakhir ini. Dari awal Agustus, saya masih ingat waktu saya sama Pak Jo minta Bapak Gembala ke Majalaya, ke tempat Obed meninggal. Sebenarnya itu saya sudah sesak napas. Bukan sesak napas, maaf. Ini tangan saya ini dari belikat sampai tangan kanan itu sakit. Sakit ini. Jadi buat apa-apa nggak bisa, ngangkat gini aja nggak bisa, buat gerak, kalau buat gerak yang rada susah begitu, itu otot seperti keluar dari, seperti apa, pindah dari tempatnya gitu, sangat sakit. Minggu awal saya sakit dari Agustus sampai November, Agustus, September, Oktober, November, sampai November saya sakit. Seminggu pertama, aduh sakitnya minta ampun. Itu yang namanya cekot-cekot itu 24 jam penuh tiap hari, gak kurang sedetik, 24 jam penuh, cekot-cekot gitu. Udah berupaya, ada temen yang seorang apoteker, kasih obat nih barangkali ini, mungkin asam urat, udah minum obat, semingguan gitulah minum. Agak ringan, tapi nanti pengaruh obat hilang, begitu lagi. Oh mungkin jangan-jangan rematik itu, kasih obat yang lain. Oke, saya minum lah, namanya teman. Begitu juga, saya minum, kemudian dikasih obat juga, mungkin salah urat kasih. Ya, waktu minum memang pengaruhnya ada, seperti sembuh, tapi pengaruh obat hilang, sakit lagi. Saya gosok dengan segala macam obat gosok. Mau apa tuh? Obat gosok Tionghoa, Cenggoswi, pakai juga koyo panas, pakai fresh care, kurang-kurangnya itu hot in, itu kan ada di TV, hot in juga. Oke, waktu digosok itu hilang, tapi nanti pengaruh obat udah habis, sakit lagi. Jadi serba susah. Saya kan ada pekerjaan-pekerjaan di rumah juga yang harus saya lakukan.
Ya hal-halnya berat, ngurus air, angkat-angkat itu kan saya tidak izinkan. Istri atau anak-anak saya melakukan itu karena perempuan kan nggak boleh, gitu kan. Tapi nanti begitu. Jadi Agustus, September, Oktober ini 3 bulan seperti itu. Udah berupaya ini dan itu, udah berdoa juga, udah berapa kali doa, Tuhan jawabannya sama. Bergembiralah karena aku. Ya, maka engkau akan mendapatkan yang kau inginkan. Mazmur 37. Jadi saya kadang kesel juga. Doa lagi berapa minggu selalu ada kata itu. Tapi saya pikir-pikir, wah ini Tuhan sedang belajar. Memang betul. Hari-hari itu saya tidak bisa bergembira karena Tuhan, karena lihat sikon yang ada membuat saya nggak bisa bergembira. Jadi saya sempat kesel juga, Tuhan, kalau engkau mau kan bisa saat ini juga. Aku percaya kalau engkau mau saat ini juga engkau jamah aku pasti sembuh. Aku yakin detik ini juga engkau bisa sembuhkan. Tapi ada maksud Tuhan di situ. Ya udah, jadi hanya saya. Ya Tuhan, tolonglah kalau memang harus seperti itu. Tolong pimpin saya nggak bisa bergembira karena Tuhan, karena sikonnya nggak sama sekali nggak memungkinkan. Tolong saya Tuhan. Agustus, September, Oktober. Seperti itulah. Saya gerak sedikit. Kan kadang doa ke gereja. Saya doa di gereja itu waktu bulan-bulan itu nggak bisa berlutut. Begitu dia buat berlutut, ini gerak sakitnya bukan main. Jadi pernah berapa kali doa saya duduk aja karena hal itu. Tapi awal November saya mendengar Roh Kudus berkata gini, udah, sepertinya berkata demikian, udah nggak usah pakai obat. Jadi 3 bulan itu saya pakai obat gosok segala macam, udah nggak usah pakai obat gosok aja. Saya seperti mendengar suara seperti itu. Jadi awal November itu saya lepas obat-obat yang hanya menyembuhkan sesaat itu. Saya sudah coba bermacam obat. Jadi kalau sakit saya gosok, kadang pakai fresh care, pakai hot in, tempel koyo panas, atau pakai obat cenggosi, itu obat Tionghoa. Saya hanya pakai itu. Saya mau mempercayai perkataan Tuhan. Udah nggak usah. Jadi saya tinggalkan obat itu. Tidak lagi. Tapi ketika Tuhan bilang itu udah pakai obat gosok aja, Roh Kudus mengingatkan saya bagaimana ketika saya jatuh di sore yang dari lantai 3 tembus ke lantai 2, dan Tuhan udah bilang banyak orang kalau sakit punya masalah jatuh datang kepada manusia rumah sakit, kenapa tidak dengan Tuhan dulu? Dan itu saya pegang, dan Tuhan buktikan waktu itu memang sembuh. Setiap yang datang doa langsung ada perubahan. Ibu gembala, Bapak gembala, ya saudara-saudara semua, Yonatan dan semuanya, setiap siapapun yang datang didoakan langsung amin. Saat itu juga ada kesembuhan walaupun sedikit. Jadi ketika Tuhan bilang udah pakai obat gosok, itu apa yang saya dapat? Yang saya dapat pertama itu, dulu juga seperti itu Tuhan sembuhkan, jauh lebih parah. Ya, jauh lebih parah. Saya tidak ke dokter, saya tidak ke tukang pijat, tapi ada seseorang yang Tuhan pakai, bukan tukang pijat, yang tadi kan arti kata Rapa kan juga mereparasi. Tuhan pakai dia. Jadi waktu awal-awal saya jatuh itu 2 kali dia pijat saya, sepertinya mereparasi tulang-tulang saya yang jatuh itu. Saya sedang gemuk-gemuknya 75 kilo. Sekarang paling berat saya antara 65, 66 seperti itu, saudara. Dan kemudian di posisinya. Dan selanjutnya saya tidak kemana-mana, hanya pakai obat Cina arah kepukul. Arah kepukul itu mungkin obat Cina sekarang jarang jual, nggak tahu dulu saya dapat dari mana. Itu gunanya buat orang Tionghoa kan suka latihan kungfu. Nanti kalau ada benjol-benjol, urat pindah, cedera urat, tulang dan sebagainya, otot, digosok itu. Jadi waktu itu Tuhan ingatkan itu. Jadi dan sebulan kemudian kan saya sembuh. Waktu jatuh itu saya bisa nyupir pulang pergi Magelang, Bandung sendirian, tidak ada supir serep. Jadi Tuhan ingatkan itu. Jadi saya punya keyakinan, oh Tuhan, berarti Engkau akan sembuhkan aku. Dan yang kedua, oh berarti Tuhan dengan saya diperintahkan pakai obat gosok, Tuhan sedang yang saya tangkap, yang saya ngerti, Tuhan menyembuhkan enggak saat itu juga, tapi sedikit demi sedikit. Itu yang saya dapat. Dan puji Tuhan, bulan Desember ini saya sudah nggak pakai obat gosok itu lagi.
sudah nggak sakit lagi, saya yakin sudah sembuh. Karena setiap saya sakit, karena nggak tahan, pasti saya pakai obat gosok itu dalam bulan November. Tapi bulan ini, puji Tuhan, saya lupa. Sehingga, kok saya udah nggak pakai obat gosok lagi ya? Karena udah nggak sakit, ngapain pakai obat gosok? Berarti Tuhan sembuhkan. Dia Yehova Rafa bagi kita. Saudara-saudara, jadi kalau saudara mengimani, ya, mempercayai Tuhan, kalau kita bersalah, berdosa, kita minta ampun, minta pertolongan Roh Kudus, bertobat kalau itu penyebabnya. Tapi kalau itu kemuliaan Tuhan atau pendidikan Tuhan yang sedang kita alami lewat sakit penyakit, saudara, ada waktunya. Ketika Tuhan menilai lewat sakit itu, didikannya sudah kita terima, Dia juga yang akan menyembuhkan saudara dan saya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini, saya tidak tahu, kami juga tidak tahu bagaimana keberadaan saudara di rumah masing-masing. Mungkin ada yang sakit, Dia Yehova Rafa bagi kita. Mungkin yang ada dalam masalah, Rafa juga artinya Dia memberikan solusi. Mungkin ada rohani yang perlu direparasi, atau mungkin ngalamin sakit yang seperti saya alami. Saudara, Dia juga sanggup mereparasi kita. Karena Dia ahlinya, ahli mereparasi seluruh keberadaan kita sebagai manusia, secara jasmani, rohani, secara fisik, secara jiwa, secara roh. Dia sanggup. Dia ada bersama dengan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati percaya dan dengan mengatakan, Yesus, Engkau Yehova Rafa bagi saya. Kita mau datang di kaki Tuhan dan kita mau angkat satu pujian, dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan, amin. Dipenuhi pujian, amin. Kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang kudus, Kau saja yang kudus, Kau saja yang layak, Kau layak dimabui. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang kudus, haleluya. Kau saja yang kudus, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, hari ini, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Jangan mikirkan persoalan kita, terlalu mikir sehingga menjadi kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa memuji Tuhan. Kita menjadi lemah, kita menjadi ngomel, kita menjadi menggerutu, saudara-saudara dan sebagainya. Mari biar kita saat ini menyembah Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan korban pujian. Mari sekalipun saudara yang mungkin sedang ada masalah, baik jemaat di tempat ini, baik saudara yang akan mendengar dan melihat ibadah kami di Cikarang, saudara bukan jemaat di sini, karena itu ada di media online, semua orang bisa mengikutinya, mendengarkannya. Mari bawa korban pujian, apapun masalah saudara,
Mari, Yesus tahu. Dia Yehova Rafa kalau sudah sakit. Dia tahu, saudara, masalah kita. Tapi mari kita mau, dalam kita menyembah Tuhan, saat ini kita mau bawa korban pujian. Korban pujian. Kau saja yang kudus, kau yang layak menerima glory. Mari bawa pujian kita. Jangan pedulikan masalah kita. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari bawa korban pujian. Bergembira karena Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Hal keinginan yang wajar sebagai manusia. Orang sakit butuh sembuh dan sebagainya. Mari saudara, nyanyi ini. Dan benar-benar dari hati kita melimpah pujian, ucapan syukur kepada Dia. Dipenuhi kemuliaan. Amin. Amin. Dipenuhi pujian. Kemuliaan, haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan korban. Katakan dengan segala hati, kau saja yang kudus, kau saja, angkat tanganmu, kau saja yang layak, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus yang kudus, haleluya. Kau saja yang kudus, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus, kau layak terima glory. Layak terima glory. Yesus, benar Tuhan, kau layak menerima glory, kau layak menerima pujian Tuhan. Ampuni kami, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada dalam ibadah ini Tuhan. Bahkan mungkin yang bukan jemaat, yang biasa mengikuti ibadah kami, Tuhan ampuni kami. Seringkali kami bukan membawa korban pujian, ucapan syukur, tapi sungut-sungut kami, penggerutuan kami Tuhan, rasa kami tidak menghormat kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Padahal Engkau tidak pernah salah, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami yang suka salah, kami yang suka tidak mengerti maksud dan tujuan-Mu. Kami menghadapi hal-hal yang mungkin tidak kami senangkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar siang hari ini, pagi hari ini kami membawa ucapan syukur Tuhan. Ucapan syukur karya keselamatan-Mu yang luar biasa kami dapat dengan percuma. Tuhan, Engkau yang mengerjakan karya keselamatan kekal itu dengan penderitaan yang teramat sangat. Tuhan, oh Tuhan, dengan mati di kayu salib, Engkau lahir untuk mati di kayu salib menebus dosa kami. Firman-Mu berkata Tuhan, Adam yang pertama membawa semua orang mati dalam dosa, tapi Adam yang kedua Engkau membawa semua orang hidup yang kekal. Semua dosa seisi dunia sudah Engkau hapus Tuhan ketika Engkau mati di kayu salib. Tuhan ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari ini, mungkin kami secara euforia Natal kami tidak melakukan itu dengan berbagai ibadah fisik Tuhan, tetapi biarlah Tuhan ibadah online tidak mengurangi hal itu. Karena Tuhan, kami mau bersukacita di dalam roh dan kebenaran. Bukankah firman-Mu berkata Allah itu roh adanya, barang siapa menyembah Dia wajib menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan, mari nyatakan kemuliaan-Mu, Yehova
Rapa, Allah penyembuh Tuhan, hadir di setiap rumah tangga umat-umat-Mu Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang dalam banyak masalah ada solusi Tuhan, dan lain sebagainya Tuhan. Engkau tabib kami, Engkau dokter kami, Engkau Tuhan jalan keluar atas solusi kami, Engkau Yehova Rapa Tuhan. Mari nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, supaya umat-umat-Mu kami semua bersuka cita Tuhan, kami dapat mempersembahkan korban ucapan syukur Tuhan, korban puji-pujian dengan hati yang melimpah Tuhan. Sebab Yehova Rapa bukan sekedar cuma teori, tetapi benar-benar sudah terjadi dalam hidup kami, akan terus terjadi Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami rindu lewat penyakit, lewat masa yang kami alami, masalah apapun, Engkau saja yang dipuji Tuhan, bukan kami Tuhan. Engkau, sebab Engkau penyembuh kami secara jasmani dan rohani, secara apapun juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku semua, kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Bapa. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah yang luar biasa daripada Allah yang telah menjadi Bapa kita, cinta kasih kuasa Yesus yang tidak berubah, yang sangat dahsyat Tuhan, menyertai kita, kasih-Nya yang kekal juga, pertolongan, kekuatan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus, kiranya mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus lokal di tempat ini, sebagai tubuh Kristus yang lebih dari lokal Tuhan, kiranya saudara semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat Natal, Tuhan berkati.